Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial ke-15 dari mata kuliah Web Programming 2. Di video sebelumnya kita sudah membahas tutorial terakhir adalah mengenai memecah template halaman admin yang hasil outputnya seperti ini. Jadi kemarin kita sudah membuat template untuk halaman backend atau halaman admin yang akan tampil setelah admin itu login dari template yang kita download dari Start Bootstrap. Lalu kita masukkan ke dalam project CodeIgniter kita, Pustaka Booking. Kemarin kita pecah menjadi 5 file view. Ada header, ada index, ada footer, ada sidebar, ada top bar. Kemudian nanti digabungkan dengan adanya controller admin. Terakhir kita sampai di situ. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, di pertemuan 15 kita akan melanjutkan materinya mengenai setting lebih lanjut dari halaman backend. Jadi ada beberapa script yang berubah, baik itu ditambah, dikurang atau diedit, banyak sekali yang harus disesuaikan. Nah, untuk template Start Bootstrap sendiri ini sifatnya sudah responsif. Jadi ketika ukuran layar komputer akan lebih besar atau lebih kecil, maka websitenya akan otomatis menyesuaikan. Nah, inilah salah satu kelebihan dari Bootstrap. Jika kita menggunakan framework Bootstrap untuk tampilan, maka tampilannya nanti akan responsif. Nah, selanjutnya kita akan mulai setting dari file view header.php. Kita bandingkan dengan ini template dasar ya, yang kemarin kita hanya pecah menjadi 5 file, belum kita edit lebih lanjut kecuali penambahan base URL. Nah, kita lihat di sini ada perubahan di bagian title, ada variabel judul. Nah, variabel judul ini nanti fungsinya adalah supaya akan berubah atau mengikuti dari setting, misalkan di controller admin. Di sini ada variabel judul juga. Jadi ketika saya refresh, tadi sudah saya edit. Nah, variabel judul itu akan tampil di bagian title bar. Misalkan di sini saya ganti beranda, maka akan mengikuti di bagian title barnya karena tadi menggunakan variabel di sini di titlenya. Lalu selanjutnya di bagian untuk template untuk pemanggilan CSS, kita bandingkan di modul halaman 63. Di sini ada penambahan untuk pemanggilan CSS untuk data tables dan JavaScript-nya. Nah, data tabel itu apa? Bisa dibuka di template yang kemarin kita download, lalu buka index.html, lalu open with Google Chrome. Nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah template dasarnya. Nanti bisa kita lihat satu persatu ada apa komponen-komponen yang disediakan dari template itu. Ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan karena sudah menjadi satu template utuh, jadi tinggal kita panggil. Nah, mulai dari ada halaman login, kemudian untuk register dan sebagainya. Lalu tadi ada data tables. Data tables bisa kita lihat di add-ons, lalu ada di tables. Data tabel itu nanti bentuknya ada seperti ini. Jadi akan otomatis ada penyortiran. Misalkan di sini kita ingin menyortir di ascending atau descending, lalu berdasarkan abjad, lalu menampilkan sekian data atau bisa pencarian. Nah, itulah untuk data tables. Jadi kita tinggal memanggil dari yang sudah ada di template, kita panggil ke dalam project kita. Jadi tambahkan 3 script ini, yang link CSS dan 2 JavaScript. Nanti akan seperti ini. Jadi ada penambahan 3 script untuk data tabel CSS, kemudian data tabel JavaScript, dan ada satu lagi juga untuk data tabel JavaScript. Nah, untuk bagian header sudah selesai. Lanjut ke bagian index.php, kita juga akan melakukan penyesuaian dari yang sudah kita buat di file kita. Nah, di sini banyak sekali yang berubah scriptnya, jadi tidak akan saya jelaskan satu persatu.
Silakan diikuti saja skrip yang ada di modul, lalu diterapkan dan diedit dari file index.php kita kemarin. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut jika sudah diketik semuanya. Nah, ini adalah skrip index.php yang sudah saya sesuaikan. Jadi yang skrip sebelumnya itu saya hapus semua, kemudian saya ketik ulang dari skrip index.php yang ada di modul, yang ada di halaman 63. Karena lumayan berbeda dan lebih baik silakan diketik ulang saja dan dibuat rapi ya seperti ini. Jadi karena setiap tag itu pasti ada pasangannya. Contohnya di sini ada div kelas ini ada pasangannya. Jadi akan ada penanda seperti ini, garis merah ini menandakan itu adalah pasangannya. Nah, setiap tag pasti ada pasangannya dan dibuat rapi seperti ini. Sebisa mungkin dibuat rapi supaya memudahkan kita juga nanti ketika mengecek skrip. Nah, di sini sudah selesai skripnya, diketik dari atas sampai bawah sampai halaman 68 ya, sebelum putar ini. Kemudian dari tampilan awal seperti ini, saya refresh atau saya buka tampilan admin, maka akan seperti ini. Jadi akan ada tabel ya, kita bisa lihat dari atas. Di sini ada untuk menampilkan jumlah anggota. Ya, di sini sebenarnya ada teksnya, tapi karena teksnya berwarna putih jadi tidak terbaca. Nanti silakan di text white kita replace menjadi text black aja. Lalu kita save, kita refresh. Nah, di sini ada tampil jumlah anggotanya ada berapa, ada stok buku, ada jumlah buku yang dipinjam, buku yang di booking. Ini mengambil dari database. Nah, kita tahunya dari mana? Kita tinggal lihat aja di sini di script. Contohnya jumlah anggota. Di sini ada pemanggilan model. Kita pernah membuat model user ya. Jika itu pertemuan ke-7 kalau tidak salah, kita bisa lihat di application model. Nah, ada model buku dan model user. Ini yang kaitannya adalah dengan database. Jadi di sini ada untuk mengecek data dan sebagainya. Hubungan dengan database ada di model, dan di view kita tinggal memanggil modelnya. This model user, get user where. Di sini untuk yang menentukan di sini adalah role model, role ID. Jadi kita bisa lihat di tabel user, nanti dia akan dilihat yang role ID-nya 1. Nah, di sini kebetulan memang untuk anggota atau usernya baru ada 1 ya. Jadi di sini jumlah anggotanya 1. Lalu di bagian stok buku terdaftar, ini hubungannya dengan database buku, tabel buku. Lalu akan dilihat di sini bagian this model buku, total stok, yang stoknya itu tidak sama dengan 0. Jadi nanti akan dihitung di bagian stok, akan ditotal 9 tambah 16 tambah 11, totalnya 36 yang akan ditampilkan di sini. Jadi sudah otomatis terhitung. Begitu juga untuk buku yang dipinjam, nanti akan menghitung total dari buku yang di field dipinjam. Lalu ada buku yang di booking, adalah penjumlahan dari field yang di booking. Itu hubungannya dengan model yang ada di model. Lalu untuk menampilkan ada data user dan data buku, ini ditampilkan dalam bentuk data tabel. Ini hubungannya di controller. Kita di sini ada pemanggilan model untuk anggota dan buku sebagai variabel anggota dan buku. Nanti di skripnya tinggal menggunakan for each atau perulangan untuk menampilkan hasilnya. Nah, sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk tampilan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.